Welcome to my paradise. Come and take a look into my eyes, and you decide why people act this way. People living, fighting daily lives, the grease is dies and heads in order. Neither color and hope then somehow this is a proud. The skies are thick and gray. All of these things Memphis will slow down and think about finding my own place. Welcome to my paradise, where the skies go blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free when the party never ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Brendo TVRI Bengkulu. Dengan tema kita hari ini yaitu Post Holiday Blues, yang artinya mungkin bulan Desember kemarin banyak sekali kita merasakan libur panjang nih, Natal dan Tahun Baru, dan akhirnya kembali bekerja lagi di tahun 2024 dengan semangat yang baru. Semoga tetap semangat sampai tanggal sekarang, sampai hari sekarang juga. Dan kita sapa juga narasumber kita pada hari ini, yaitu yang pertama Teteh Stefani de Lesmana selaku psikolog. Halo Teh Fani. Halo. Gimana kabarnya Teteh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga tetap sehat dan semangat nih membagikan ilmu-ilmunya juga untuk para pemirsa TVRI Bengkulu juga ya. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Teh Yunda Natalia. Halo Teteh, gitu. Sehat? Alhamdulillah. Lancar perjalanan? Alhamdulillah, walaupun hujan ya. Gitu ya. Gitu. Tapi tetap semangat juga untuk membagikan materi post holiday blues nih ya. Gitu. Ini post holiday blues ini istilahnya mungkin anak zaman sekarang nih Teh, tapi para pemirsa kan belum tahu juga nih apa nih tema kita hari ini. Mungkin Teh Yunda dulu bisa memberikan tanggapannya apa arti dari post holiday blues. Oke, post holiday blues sebenarnya istilah yang masih cukup baru ya. Iya benar. Yang diidentifikasi atau diserap gitu ya mungkin dari kata-kata baby blues, adanya rasa sedih setelah kejadian yang penting, mungkin seperti itu. Nah, ini terkait dengan holiday ya, setelah holiday atau liburan. Kalau kita liburan tadi seperti yang Anas katakan, bulan Desember sampai tahun baru itu kan libur panjang ya. Iya benar sekali gitu. itu. Nah, post holiday blues sendiri adalah rasa sedih ya, rasa sedih yang muncul setelah kita melakukan libur panjang gitu. Istilah sederhananya seperti itu. Berarti rasa sedih, pengen lagi nih liburannya gitu, pengen nambah lagi nih kayak gitu ya. Jadi seperti gitu ya. itu. Oke, berarti Iya. memang untuk orang-orang yang awam mungkin masih pada belum tahu ya arti post holiday blues sendiri, dan istilah juga masih cukup baru gitu. Nah, kata Pani sendiri mungkin tadi udah menyatakan bahwa pengen kembali lagi ke liburan, pengen kembali lagi ke ya hari-hari yang lebih santai mungkin Teh ya gitu. Nah, kalau dari Teteh sendiri apa yang mungkin yang bisa memicu orang-orang atau merasakan post holiday blues itu? Ya, tadi ya adanya perasaan sedih karena liburan itu udah selesai nih, udah usai. Dimana tadi liburan biasanya identik dengan kita tuh melakukan kegiatan yang menyenangkan ya gitu. Break keluar dari rutinitas kita nih sehari-hari, entah kita bekerja atau kita sekolah gitu kan. Nah, jadi apa yang menyebabkan post holiday blues itu tadi adanya
mungkin ketika liburan kita tuh merasa puas nih gitu ya gitu, karena wah nggak perlu, istilahnya nggak perlu rutinitas enggak gitu kan, hanya bersenang-senang gitu. Jadi adanya perasaan sebetulnya terlalu puas ketika liburan itu bisa loh menyebabkan munculnya perasaan sedih ketika justru liburan itu udah usai gitu. Tapi sebetulnya mungkin juga justru karena perasaannya justru tidak puas ketika liburan. Itu juga jadi, justru iya, bisa Oh, membuat berarti indikator puas dan indikator nggak puas juga bisa menyebabkan juga orang merasakan post holiday blues juga ya. gitu. Jadi kalau puas kan jadinya kita susah move on ya. Iya, liburan susah move on, benar. Nah, tapi kalau tidak puas katakanlah wah aku harusnya liburan kemarin ngapain ya misalnya gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Akhirnya ketika kita kembali lagi ke kantor, bekerja atau sekolah, ada perasaan sedih gitu, kecewa mungkin karena yaitu liburan sudah selesai tapi kita tidak melakukan apa-apa misalnya seperti itu. Ya oke. Berarti itu salah satu juga mungkin penyebab kita merasakan post holiday blues nih. Nah kalau Teh Yunda sendiri gitu kan, artinya sekarang kita udah mulai kerja lagi nih Teh. Kalau untuk orang-orang para pekerja atau anak-anak sekolah nih udah ngerasain aktivitas belajar mengajar lagi nih gitu kan. Nah biasanya juga yang dirasakan maksudnya tuh apa sih yang menyebabkan kita seorang pekerja lah mungkin contohnya ngerasain kita stres lagi atau apalagi dibalik tadi mungkin adanya indikator kepuasan kita berlibur ataupun tidak puas juga berlibur. Iya, sebenarnya nggak jauh berbeda ya tadi ya. Nggak bisa move on nih, kan dari sebelum kita liburan mungkin ada yang sudah menyiapkan gitu ya rencana-rencananya sehingga muncul rasa puas gitu. Dan ada juga setelah happy ini ada perubahan lagi nih suasana kan, harus melakukan aktivitas yang kembali seperti sebelumnya. Nah, ada juga kekhawatiran akibat mungkin nih selama liburan tabungannya sudah mulai menipis mungkin gitu secara finansial juga bisa jadi stres lagi nih kerjaannya ya gitu. Belum lagi kan udah pokoknya kita dari posisi yang nyaman adanya perubahan sehingga menyebabkan perusahaan kita tuh berubah gitu. Sebelumnya kumpul dengan keluarga, happy dengan teman mungkin kan, menikmati masa-masa liburan atau seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Tefani bahwa oh jangan-jangan rencananya selama liburan tuh tidak berjalan sesuai dengan yang sudah diplankan sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya post holiday blues itu sangat normal dirasakan akibat adanya perubahan aktivitas tersebut. Namun ya itu tadi kalau di Indonesia kan liburan panjangnya mungkin Natal tahun baru atau Lebaran gitu ya. Lebaran, ya. Nah, kalau di luar negeri, apalagi yang punya musim dingin kan mereka liburnya lebih panjang tuh, akan lebih signifikan lagi perasaan lebih deep gitu ya rasa sedihnya mungkin ya, karena memang harus menghadapi lagi kenyataan seperti itu. Dan juga mungkin kalau di luar negeri kan ada beberapa musim ya gitu yang berganti terus kan gitu. Mereka kan ada liburan musim panas kan itu bulanan ya liburnya gitu. Yang panjang sekali ya. Panjang betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga kan masih banyak juga orang-orang yang belum belum aware mungkin kepada dirinya sendiri untuk entah itu liburan ataupun memberikan refreshing kepada diri sendiri. Istilah anak muda sekarang tuh healing ya, healing gitu ya, entah itu liburan sehari atau 2 hari gitu kan. Nah kalau dari kacamata Teh Pani sendiri gitu kan, melihat ini emang kita tuh butuh healing tuh saat kapan sih Teh gitu? Saat kapan dan durasinya mungkin seberapa lama sekali gitu kan yang kita harus lakukan untuk bisa menjaga mood kita dalam bekerja ataupun stabil kita dalam emosi kita dalam melakukan hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ya, sebetulnya namanya kita menjalankan rutinitas ya gitu, sesuatu hal yang monoton, itu pasti ada ya perasaan bosannya atau mungkin jenuh gitu ya. Jadi memang dibutuhkan tadi break lah gitu ya, waktu kita untuk lepas dulu nih dari rutinitas kita gitu. Tapi kalau ditanya berdurasinya berapa lama atau frekuensinya misalnya seperti itu tentunya tiap orang berbeda gitu ya.
Ya kalau kita Karena lihat zaman sekarang kayaknya seminggu sekali, 2 minggu sekali healing yuk, healing gitu. Gitu. gitu kan ya. Kebanyakan karena ada istilah healingnya tadi, kita kan main sebentar lah gitu kan, kayak gitu. Ya, nah itu kalau misalnya kita lihat secara normal lah gitu, hari Minggu itu kan libur ya. Iya, Nah, ada itu waktu. Kan, sebetulnya waktu yang mungkin sudah di set gitu untuk kita itu bisa break dari rutinitas kita gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau menurut saya daripada healing seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya, untuk menjaga emosi kita biar lebih stabil, bisa tetap semangat nih untuk kerja misalnya seperti itu, daripada seminggu sekali 2 minggu sekali, lebih baik setiap hari, tapi bukan healing, lebih ke self care ya gitu. Oh, istilahnya ya, iya, Gitu. Jadi memang perlu sih kalau self care setiap hari kita sempatkan waktu barang 10 atau 15 menit untuk recharge energi kita gitu. Jadi meskipun tetap melakukan rutinitas yang katakanlah monoton, yang membosankan itu, tapi emosi kita tetap bisa terjaga gitu. Nah, kalau bentuk-bentuk dari self care itu sendiri yang mungkin bisa kita lakukan ya, mungkin untuk masyarakat juga yang lagi melihat dan menonton televisi sekarang gitu. Apa nih Teh yang bisa kita lakukan, entah itu mungkin pagi hari atau sore hari gitu, kayak gitu. Iya, kalau self care itu kan kita sebetulnya kita memperhatikan merawat diri kita gitu ya. Jadi bukan hanya fisik tapi juga kondisi emosi kita gitu ya. Nah, dari fisik kita bisa hal sederhana deh, memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, olahraga, tidur yang cukup, yang berkualitas gitu ya. Karena kurang tidur juga itu bisa bikin mood kita jelek. Gitu. Kemudian ya sempatkan diri untuk misalkan katakanlah mengobrol dengan teman, dengan orang yang kita percaya gitu ya. Jadi secara sosial juga itu bisa kasih support energi gitu buat Baik, kita. tapi ditahan dulu, mungkin self care apa lagi yang bisa kita lakukan, nanti bisa kita bahas di segmen selanjutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Cinta yang sebenarnya indah sekali, karena menipu dan bikin sakit hati. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi. Terlalu indah untuk ditangisi. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai. Oke pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini yaitu Post Holiday Blues dengan narasumber kita yang pertama itu Teh Stephanie De Lesmana selaku psikolog dan Teh Yunda Natalia selaku psikolog juga, kayak gitu. Nah tadi sempat terputus tentang self care ya yang mungkin disampaikan oleh Teh Pani. Mungkin Teh Yunda juga boleh memberikan tips-tipsnya juga untuk orang-orang yang bisa menjaga rutinitas sehari-hari untuk bisa menjaga moodnya tetap stabil, emosinya stabil juga gitu kan gitu, dan semangat terus lah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, seperti yang tadi Tefani udah sampaikan ya, nggak harus holiday karena holiday itu kesannya tuh butuh waktu yang panjang Ya. gitu ya. Rehat sejenak
kalau misalnya di Bengkulu kan jalan dulu ke pantai sore-sore. Nah, deket itu ya. ya betul. Sebenarnya kan apa namanya, liburan itu merupakan salah satu bentuk self care ya, salah satu bentuk self care. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Tefani ada beberapa kegiatan sehari-hari yang cuman membutuhkan waktu beberapa menit saja yang bisa kita lakukan, istilahnya untuk menjaga kewarasan kita gitu. Kalau memang capek, istirahat dulu, nggak apa-apa, jangan dipaksain, mending kita kasih jeda sedikit ya, kita kasih jeda sebentar sambil kita recharge lagi energi kita dan mulai lagi melaksanakan atau melanjutkan kegiatan kita sehari-hari gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya tadi bisa berolahraga gitu ya, atau sekedar chit chat dengan keluarga ataupun teman gitu, sekedar telepon atau chat biasa pun juga nggak apa-apa gitu. Sangat sederhana sekali kalau misalnya memang kita ingin menjaga kondisi kita agar selalu stabil. Gitu. Artinya juga mungkin bisa memilah dan memilih apa yang kita senangin juga ya. Betul. Ya, setiap harinya ada aktivitas, entah itu mungkin olahraga yang disenangin mungkin ya, seperti apa gitu. Dan tadi juga Tefani juga bilang jam tidur Teh. Gitu. Benar-benar. Berarti artinya juga untuk para pemirsa jangan sering overthinking malam-malam nih ya, gitu ya, biar tidak ngerasain post holiday blues dan tidak ngerasain emosionalnya tidak stabil di hari itu. Gitu. Apakah berpengaruh itu Teh? Ya, karena tubuh kita itu kan punya batasan ya, punya batasan, nggak bisa kan normalnya tidur itu kan kalau dewasa itu 8 jam ya, 6-8 jam gitu. Semakin bertambahnya usia bisa jadi semakin bertambah kebutuhan tidurnya atau sebenarnya semakin sedikit ya. Makanya kadang orang-orang tua tuh banyak yang bilang nggak bisa tidur padahal kayaknya udah tidur gitu ya. Ya karena merasa memang nggak cukup gitu kebutuhan tidurnya gitu kan, dan memang nggak dalam kondisi deep sleep gitu ya. Jadi nggak nyenyak gitu kayaknya tidurnya. Kenapa seberpengaruh itu? Pernah nggak kamu bergadang gitu misalnya, Mas Ana sendiri ya, begadang gitu, besoknya tuh kayaknya lemes dari secara tubuh aja ya, muka jadinya kusam gitu kan ya. Kalau cewek-cewek pakai make up kayaknya nggak nempel gitu kan ya. Itu kan juga mempengaruhi mood kan gitu. Jadi seberpengaruh itu ternyata gitu, karena ya itu tadi tubuh kita butuh rehat gitu. Makanya dibutuhkan tidur yang cukup. Gitu. Cukupnya itu dalam arti kata ini berapa jam durasinya atau seperti apa nih? Ya, sebenarnya kalau secara ininya tadi ya kurang lebih kan 8 jam. Namun ada beberapa orang yang kembali lagi ke sugesti diri. Gitu. Bagaimana ada beberapa orang yang memang traffic pekerjaannya cukup padat gitu ya. Saya ingat dulu seperti rektor kampus saya dulu ya, kebetulan beliau dokter spesialis yang prakteknya sampai jam 3 pagi gitu ya. Flow kerjanya memang tinggi terus ya. Betul, tapi untuk beliau cukup tidur 3-4 jam itu cukup. Gitu. Yang penting bagaimana beliau memaintain waktunya gitu. Saat tidur memang benar-benar tidur. Kan kadang ada tidur laptop masih di kasur. Iya benar. Ya. Kadang handphone juga kan tuh. Iya, handphone. Scrolling TikTok udah jam 3 gitu bener. kan. Nggak sadar kan, kayak gitu. Tenggelam dalam scrollingnya sendiri kayak gitu. Ya. Karena memang besoknya kita juga tetap menjalani hari seperti biasa. Kalau kita kurang nggak artinya ya minus istirahat kita gitu kan. Gitu. Oke, ini ke Tefani. Tefani berbicara tentang post holiday blues, ada kata liburan. Ini kalau liburan apa ya maksudnya itu, kita menentukan liburan ataupun biar kita bisa menikmati liburan artinya dan akhirnya tidak merasakan post holiday blues juga, harusnya seperti apa liburannya tuh? Wah, harusnya seperti apa ya? Oke, ya mungkin yang bisa dilakukan nih, salah satu yang bisa dilakukan tadi biasanya kita kalau mau liburan kan suka bikin planning ya, ya, gitu karena tadi kita punya waktu terbatas sebelum kita kembali bekerja, katakanlah begitu. Jadi kita ingin memanfaatkan waktu libur yang kita punya itu dengan sebaik-baiknya. Jadi biasanya udah bikin planning nih jauh-jauh hari ya, kita mau pergi kemana, misalkan katakanlah liburan keluar kota gitu ya. Berapa lama atau mungkin menginap di mana dan sebagainya, apa yang akan dilakukan kayak gitu.
Nah, tapi yang perlu diingat juga selain bikin planning, kita juga harus siap gitu, ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu, karena namanya kita liburan ya gitu, maksudnya mungkin aja ternyata jalan macet, atau mungkin ternyata ketika kita datang ke tempat yang ingin kita kunjungi, nggak taunya harus antri lama atau mungkin tutup gitu kan ya. Jadi nah itu ekspektasi kita terhadap planning liburan itu juga harus ada toleransinya gitu, supaya kita jangan jadinya mudah kecewa gitu ya. Namanya liburan pengennya seneng, malah nanti sedih, marah, kecewa itu. Tapi kan itu juga sering juga dirasakan oleh kita-kita, maksudnya jangankan para pemirsa juga, saya juga merasakan kalau terlalu ramai jadi kayak ya nggak jadi deh liburannya gitu kan, gitu. Berarti memang harus ditoleran dari diri sendiri ya. Iya, dan ya itu yang perlu diingat juga sebetulnya namanya kita liburan tadi inginnya senang, ya, inginnya have fun. Nah, jadi jaga fun-nya itu loh gitu. Kalau kita justru terlalu kaku ya sama planning yang kita buat, atau katakanlah tadi pengen kemana gitu, ya akhirnya nggak fun lagi gitu. Dan kita malah kehilangan esensi dari liburan itu ya gitu. Artinya juga tetap menjaga fun-nya, happy-nya tadi gitu ya, yang dikedepankan, walaupun situasionalnya juga kadang membuat kita juga mood-nya berubah nih gitu kan. Nah, kalau kita sudah merasakan liburan nih, oh puas pesan liburan gitu kan, dan balik lagi nih anak-anak sekolah dan kita bekerja lagi, kita ngerasain nih, wah kayak kangen nih liburan nih gitu. Harusnya kita seperti apa mengantisipasi biar tidak loyo, biar tidak inilah gitu dalam bekerja kayak gitu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan ya sebetulnya kalau kita katakanlah habis liburan panjang, kalau buat saya kasih jeda waktu sebelum kita masuk mulai kerja atau anak mulai sekolah. Jadi jangan terlalu mepet gitu. Oh, itu ya. Gitu. Jadi badan kitanya juga ada adaptasinya dulu gitu. Istirahat dulu nih ya, gitu ya. Bisa adaptasi dulu dengan katakanlah rutinitas kembali di rumah ya, gitu. Tapi kalau misalnya Senin anak mulai sekolah, kita mulai masuk kerja, kita baru pulang Minggu misalnya. Wah, itu kayaknya post holiday blues-nya lebih mudah terasa ya, gitu. Belum lagi mungkin pakaian-pakaian yang kotor yang dibawa selama liburan ya kalau ibu-ibu gitu kan, kalau anak sekolah belum menyiapkan lagi kayak gitu. Oke, Teteh ditahan dulu mungkin ya, materi kita post holiday blues pasti masih banyak tentang stres yang dalam bekerja dan apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa semangat lagi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Brando TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini yaitu Post Holiday Blues dengan narasumber kita yang pertama yaitu Teh Stephanie De Lesmana dan Teteh Yunda Natalia. Kayak gitu. Teh Yunda, kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi. Ya, kalau kita ngerasain posisi sudah merasain semangatnya belum pulih nih gitu kan. Tadi dari Teh Pani sebelumnya diantisipasi dengan mungkin memberikan space antara liburan dan kita melakukan aktivitas bekerja kembali. Nah, kalau kita sekarang posisinya sudah bekerja nih Teh gitu kan. Masih ada mungkin salah satu orang tua, mungkin ada istrinya yang lagi nonton sekarang gitu kan. Tapi ngelihat suaminya atau anaknya masih belum semangat bekerja, dari Teh Yunda seperti apa nih untuk mengatasinya? Itu ya, jet lag kayaknya. Masih jet lag. Masih jet lag iya, gitu ya. Karena kan memang butuh space waktu ya untuk kita rehat lagi. Dan perlu diperhatikan juga sebenarnya sebelum kita melaksanakan liburan ya, untuk mengantisipasi yaitu kalau bisa sebelum liburan, sebelum kita berangkat, posisi rumah sudah bersih juga. Oh iya ya. Iya, karena belum lagi cucian Iya, kotor ya, benar. belum lagi kondisi rumah, namanya rumah ditinggalin ya, apalagi dalam jangka waktu yang lama gitu kan, entah apa berantakan segala macam, belum lagi ada hewan-hewan yang masuk mungkin ya, kalau misalnya nggak ini ya, nggak cukup tertutup gitu misalnya. Ya itu tadi, itu perlu diperhatikan gitu. Nah, terus gimana buat bisa kembali lagi? Kembali lagi, benar. Ya itu kasih jeda dulu waktu dan memang perlu berlatih dengan kesadaran penuh. Balik lagi kita bahas mindfulness ya Teh ya. Kita harus lebih mindfulness. Oh ya ini udah beralih loh, tanggung jawabnya sudah kembali lagi loh, masa liburnya, masa rehatnya sudah dilakukan kemarin gitu. Dan sebenarnya kalau memang liburannya itu cukup menyenangkan, seharusnya bisa cukup merecharge energinya kita, ibarat baterai lah ya. Kalau memang kalau kita nyoloknya bener gitu kan, pasti akan terisi gitu. Kalau lagi lah ya, semangatnya ya. Seharusnya gitu ya. Namun kalau misalnya ada aja kan mungkin udah males banget nih gitu kan, udah asik banget kemarin liburan, harus ketemu lagi laptop, laporan misalnya anak-anak sekolah juga kan, makanya perlu juga untuk ibaratnya kalau ke anak ya bisa diingatkan kembali nih, udah kan masa liburannya boleh direview lagi nih liburannya kemarin gitu, untuk membangun lagi perasaan menyenangkannya walaupun liburannya sudah berlalu gitu kan, tapi perasaan positifnya tetap kita kuatkan, kita pertahankan, jadi bisa menjadi bahan bakar kita dalam menghadapi perjalanan atau kegiatan sehari-hari seperti sebelumnya. Iya. Artinya memang balik lagi ke diri kita masing-masing, dari sadar tadi ya bahwa tanggung jawab sudah ada lagi nih kayak gitu ya. Masa liburannya udah usai dan harus menjaga semangat untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik lagi nih. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pengaruh orang-orang mungkin di sekitarnya Teh gitu kan, selama kita liburan juga, mungkin di keluarga juga gitu kan. Dan balik lagi kita kalau udah lama nggak ketemu keluarga gitu kan, nah itu juga jadi stimulus nggak sih Teh Pani itu kalau untuk kita memberikan semangat lagi untuk bekerjanya kayak gitu? Ya tentu ya gitu, maksudnya tadi kalau kita ketemu keluarga yang jauh mungkin gitu ya, ketika liburan ini kita ketemu gitu kan, itu kan tentu akan jadi stimulus ya gitu untuk kita katakanlah punya perasaan tadi, semoga perasaannya positif ya gitu, karena seringkali juga ketika kumpul keluarga ada pertanyaan-pertanyaan yang justru jadinya munculnya perasaan negatif ya gitu kan gitu. Jadi ya semoga ketika kita bertemu dengan keluarga yang sudah lama kita nggak ketemu dalam liburan itu, balik lagi kitanya yang perlu menjaga ya perasaan kita untuk bisa membuat itu tuh jadi positif gitu. Karena kalau kita jadinya negatif setelah kumpul keluarga gitu kan, merugikan ya gitu ya liburan kita gitu.
Jadi artinya juga orang-orang yang kita temuin atau keluarga saudara kan kalau lama tuh kan pasti rata-rata pulangnya ke kampung masing-masing ya kan, kampung halaman masing-masing gitu. Mungkin jadi motivasi juga ya untuk para pemirsa juga kalau pulang lagi yang tahu anak-anak rantau mungkin ya gitu kan harus lebih semangat lagi karena di kampung halaman ada orang tua atau ada ininya juga. Nah, tadi ada perasaan positif dan perasaan negatif juga. Artinya kita kalau menjabarkan pengennya sih ya gitu, pengennya ya positif terus gitu ya, gitu. Nah, kalau ada orang atau ada teman-teman kita juga yang di luar sana ngerasain cepet banget sih berubah antara perubahan positif dan negatif dan kadang ke bawah-bawah terus gitu kan kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan sendiri? Mungkin dari Teh Yunda. Iya, kalau tadi kita bicara pengaruh orang ya, yang akhirnya mempengaruhi kondisi emosi kita, gitu ya, pemaknaan kita menjadi positif ataupun negatif. Kembali lagi ya, apapun yang terjadi di dunia ini adalah sebuah stimulus. Nah, stimulus itu tergantung kita melihatnya seperti apa. Semua stimulus itu netral. Ya, mau mereka mau ngomongin sesuatu yang nggak baik misalnya, atau menanyakan sesuatu yang menyinggung misalnya gitu kan, itu adalah haknya mereka. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah cara berpikir kita, cara kita melihat, mempersepsi stimulus yang diberikan oleh orang lain. Gitu. Jadi untuk agar kita bisa menggunakan atau mendapatkan emosi yang lebih negatif, lebih positif, ya kita melihatnya dengan kacamata yang lebih positif. Salah satunya itu tadi balik lagi ya, mindfulness itu perlu gitu, dengan kesadaran penuh bahwa oh iya mungkin itu adalah misalnya kok belum nikah sih gitu, kok masih sendiri aja gitu, atau kok macam-macam lah biasanya seperti itu. Kalau dalam dunia kerjaan mungkin kalau ada targetnya belum dapet nih gitu, pas balik lagi kan kayak aduh stres lagi nih, negatif lagi nih gitu kan kayak gitu kan. Iya. Ada orang yang melihatnya sebagai wah ini penghinaan misalnya gitu ya, atau direndahkan gitu. Tapi ada orang yang juga bisa coba deh lihat dari sisi lain gitu kan, apa yang dia sampaikan itu maksudnya apa, walaupun mungkin memang maksudnya merendahkan gitu ya, tapi kita melihatnya oh ya ini adalah jadi motivasi ini harusnya ya, dari ini oh ya ternyata saya harus berusaha lebih kuat lagi, atau oh ya mungkin saya harus mulai mencari ini atau seperti apa gitu. Iya. Artinya tergantung kita juga merespon tadi ya, kayak gitu ya. Walaupun yang ya datang tadi kan harusnya kan semuanya tuh netral kata Teh Yunda ya gitu. Nah ke Teh Pani gitu, kalau kita merespon terkadang juga ada hal-hal yang saya juga manusia kadang sakit hati gitu kan atau apa gitu kan, harus balik lagi dengan situasi yang aktivitas lagi gitu dengan tema kita post holiday blues ini gitu kan, kadang ya, kita juga ngerasain kadang ya ada lah maksudnya yang negatif yang masuk juga gitu. Bagaimana cara kita untuk tetap apa ya menjaga hal itu ke positive thinking terus lah gitu, ke positive vibes terus kayak gitu. Ya, tadi kalau ada pengalaman yang nggak menyenangkan gitu ya, buat kita yang akhirnya bikin kita jadi punya perasaan negatif gitu misalnya. Tadi kalau kita sudah mencoba untuk mindfulness gitu ya, kita sadar betul misalnya bahwa mungkin itu orang yang katakanlah mengatakan hal itu punya kebutuhan yang lain, atau mungkin itu mungkin cara dia menunjukkan rasa sayang ke kita, perhatian kita, katakanlah seperti itu. Nah kalau kita punya kesadaran untuk menerima kejadian itu, sebetulnya itu mempermudah kita untuk tanda kutip let go gitu, gitu ya, pengalaman yang negatif gitu. Karena kalau kita simpen juga nggak ada gunanya ya, gitu kan ya, gitu. Kita mungkin memberatkan kita menjalani hari-hari kita ke depan nih, gitu, pekerjaan kita. Jadi sebetulnya kalau mungkin ini kesannya kayak gampang nih ngomong, tapi sulit untuk dilakukan gitu ya. Karena mungkin setiap orang juga kan beda-beda ya, mungkin yang datang ke Teteh Yunda, Teh Pani gitu kan dengan masalahnya gitu kan. Entah
yang pengen santai terus gitu kan, ada yang ini juga gitu kan. Iya, jadi kalau ada kejadian yang nggak enak nih ketika liburan kemarin, sebetulnya baiknya memang di let go gitu, dilepaskan gitu ya. Kalau katakanlah tadi ada omongan orang yang nggak enak atau kejadian lain yang nggak menyenangkan, mungkin ini bisa membantu dengan pemirsa gitu ya. Caranya adalah dengan memikirkan bahwa kalau diingat juga nggak ada gunanya, diingat juga memberatkan kita gitu. Jadi kenapa harus dipertahankan? Jadi ayolah dilepaslah pengalaman negatif itu. Emosi gitu. negatifnya jauh-jauh lah gitu ya. Jangan disimpan-simpan terus, jangan didekap-dekap terus gitu ya. Kayak gitu. Ke Teh Yunda tadi juga masalah emosional juga. Nah, kalau masalah ada mungkin tidak semua orang bisa merasakan holiday, liburan. Artinya dari mata psikolog Teh Yunda sendiri gitu kan kayak gitu. Kalau ada orang-orang yang tidak, udahlah biarlah kalau libur juga istirahat aja di rumah atau seperti apa, itu baik, netral atau seperti apa mungkin tanggapannya? Iya, sebenarnya kan holiday itu sendiri kan liburan yang dibutuhkan siapapun sebenarnya, dan bentuk liburannya juga nggak harus yang jauh-jauh juga kan sebenarnya gitu, karena memang liburan itu sendiri kan salah satu bentuk dari self care, cara kita untuk mempertahankan kewarasan kita, gitu istilahnya gitu. Jadi apapun caranya sebenarnya nggak harus pergi liburan. Kalau memang ada orang yang emang nggak terlalu suka hiruk pikuk di luar gitu, untuk orang-orang introvert nih biasanya gitu ya, saya kayaknya prefer tiduran aja deh gitu kan, hibernasi gitu kan. Kayaknya kalau keluar energinya tuh kebuang banyak gitu ya. Itu kayak nggak apa-apa kalau memang itu dirasakan manfaatnya, bisa membuat emosinya stabil gitu. Namun terlalu lama juga memendam diri di rumah juga nggak baik ya, gitu. Kita juga butuh sinar matahari gitu untuk kesehatan Sosial kita, juga mungkin ya, kayak gitu ya. sosialisasi juga gitu. Intinya yang cukup-cukup aja lah. Kalau di disesuaikan. rumah ya cukup di rumah gitu kan. Kalau ada waktu dengan kebutuhan kita. Benar. Sesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Jangan terlalu over, karena semua hal yang dipaksakan juga gak enak gitu. Benar. Terlalu maksa keluar juga nggak enak juga gitu kan, kayak gitu kan. Entah itu mungkin dari budgetingnya belum ada kayak gitu kan. Baik-baik lagi stres, aduh ada habis nih tabungan bulan ini atau misalnya tahun ini gitu ya. Oke, berarti memang harus disesuaikan juga dengan karakter, dengan kesukaan mungkin masing-masing. Kebutuhan dan kondisi tempat liburannya juga. Oke, baik. Tapi ditahan dulu Teh Yunda dan Teh Pani juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu. Bersama saya Kul Anasrullah, Teh Stefani Delesmana, dan Teh Yunda Natalia. Dengan tema kita yaitu Post Holiday Blues, yang istilah baru yang sudah kita bahas juga tadi, bahwa kita merasakan mungkin semangatnya kurang nih kalau kita balik lagi ke dunia kerja dan aktivitas seperti biasanya. Nah, mungkin ke Teh Pani dulu, karena ini di segmen terakhir pasti banyak segmen-segmen edukasi. Tolong dong Teh, edukasi orang-orang yang belum tahu nih, mungkin kalau mengenal dirinya sendiri. Terkadang kan orang ada beda karakter tuh gitu kan, ada introvert, ada ekstrovert juga. Cara kita mengenal diri sendiri untuk menyukai hal-hal yang nantinya bakal kita lakukan itu seperti apa? Mungkin di suasana liburan ya. Oke, ya, jadi mungkin biar nanti ketika liburan lagi kita tahu gitu ya, apa yang perlu kita lakukan, yang kita sukai. Gitu ya, supaya liburannya itu produktif ya, benar, menyisakan emosinya yang positif, jangan yang negatif. Ceritanya berkesannya enak gitu ya. Ya, tadi kalau liburan itu kan
inti dari liburan adalah sebetulnya kita mau recharge energi ya gitu ya. Kita setelah mungkin dalam jangka waktu tertentu kita bekerja, kita sekolah, belajar gitu ya, berkutat dengan rutinitas kita gitu yang bikin tadi kita mungkin merasa jenuh dan sebagainya gitu. Jadi kita memang butuh liburan untuk bisa recharge energi kita. Nah, jadi tahu dari mana nih kalau misalnya kita suka melakukan ini atau ternyata kita mungkin cuman tadi ya ikut-ikutan aja gitu misalnya ya gitu, diajakin teman kita main bola yuk ya ayo gitu, tapi ternyata itu nggak kita sukai gitu. Nah, salah satu cirinya mungkin yang bisa kita tandai adalah ketika kita melakukan aktivitas itu gitu ya, muncul tadi perasaannya positif ya gitu ya, bahwa kita jadi happy gitu ya, ada joyfulnya gitu ya, ada excitementnya, itu kalau dari perasaan gitu. Dan juga tadi kita kan mau recharge energi ya, kalau kita melakukan pekerjaan yang kita suka energinya tuh nambah gitu. Tapi kalau kita katakanlah ternyata kita nggak suka sama kegiatan yang dilakukan, pulang-pulang tuh rasanya malah capek gitu loh. Hampa kadang ngelakuin apa ya tadi ya gitu. Tiba-tiba capek aja gitu kan. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu cirinya ya bahwa kita tuh suka sama kegiatan tertentu gitu. Oh, jadi benar-benar ya kita sendiri yang ngerasain ya gitu. Kita seneng nggak, positif nggak ketika ngelakuin kegiatan-kegiatan selama liburan gitu. Dan energinya bertambah. Dan energinya bertambah atau tidak juga ya gitu untuk para pemirsa juga. Nah, ke Teh Yunda kalau tips-tips nih gitu kan secara edukasi gitu kan, apa aja yang bisa kita lakukan untuk terus mungkin ya yang saya tahu dan mungkin para pemirsa juga awam, holiday kan pasti liburan ke tempat wisata mungkin ya kayak gitu kan, atau pulang ke kampung halaman bertemu keluarga. Biasanya hal-hal yang tidak kami ketahui mungkin yang Teh Yunda pernah rasakan atau pernah alami juga, bisa bagikan cerita dan pengalamannya itu. Ya. Memang ya namanya holiday, liburan ya, tempat liburan, tempat wisata biasanya seperti itu, atau ya kuliner lah ya. Iya, kuliner, wisata juga kan, wisata kuliner gitu ya. Ya sebenarnya tadi ya seperti yang Tefani bilang, kurangilah FOMO-nya kalau memang ini gitu kan, ikut-ikutan kan orang sekarang kan FOMO gitu ya, istilahnya FOMO ya, ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan lagi viral nih. Lagi viral benar. Kayak kuliner nih misalnya kayak kemarin kromboloni gitu ya. Lagi viral. Jadi FOMO nyobain, ternyata aduh emang nggak suka makanan yang kayak gini, jadi nggak enjoy gitu. Atau yang lagi ngetrend sekarang tuh apa ya kalau di Bengkulu ya. Oh ya kayak kemarin tuh sempat yang apa namanya? Surut. Oh iya, pantai surut. Iya kan, itu kan kayaknya rame banget tuh di sana gitu. Itu kayak nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau memang kita bisa menikmati hal tersebut gitu. Namun kita harus lihat juga, makanya tadi kita harus kenali lokasi tempat kita mau datang. Gitu, setidaknya research dulu lah sebelumnya gitu ya, di sana gimana, lalu lintasnya seperti apa, sesuaikan dengan waktunya kita. Kan kadang kita oh iya mau liburan misalnya kemana sih, ke Bandung, ke Bali gitu ya, kita harus kenali dulu tempatnya itu mau seperti apa. Dan schedule-nya pas juga nih ya. Itinerary itu penting gitu. List hari ini kira-kira mau kemana, dan perlu juga ada plan B-nya gitu. Kan kita nggak tahu nanti entah mungkin tempatnya tadi udah tutup atau lalu lintasnya sudah berubah atau seperti apa gitu. Jadi meminimalisir kekecewaan. Nah, kekecewaan yang bisa memicu perasaan nggak puas, recharge energinya jadinya nggak maksimal gitu kan. Ya itu tadi. Jadi perencanaannya perlu dilakukan dengan cukup matang. Gitu. Kalau pilihan balik ke masing-masing mungkin ya. Pilihan gitu. mah balik ke masing-masing. Gitu kan. Tapi perencanaan itu penting gitu kan, untuk juga balik lagi tadi untuk persiapan lagi ke depannya untuk melakukan mungkin target baru, ini baru gitu kan. Aktivitas baru lagi. Bukan cuma tempatnya saja ya, secara budgetingnya setelah liburan masih ada nggak nih simpanannya untuk bertahan hidup. Iya, jangan udah asik makan seafood Jimbaran gitu ya. Pas pulang-pulang ke sini Indomie lagi. Berarti juga artinya jangan memaksakan hal-hal yang mungkin belum bisa kita pada level itu ya Teh. Betul, disesuaikan saja dengan kemampuan gitu dan kebutuhan tentunya.
mau keluar negeri mungkin ya kayak gitu kan, dengan budgeting kan banyak juga tuh persyaratannya dan lain sebagainya betul, juga. betul. Kayak gitu. Nah, Teh Pani, kalau tips-tips kita untuk menjaga kewarasan, menjaga ini untuk para pekerja-pekerja yang punya target atau anak-anak sekolah yang punya harus semangat lagi nih untuk sekolahnya, mengejar cita-citanya juga kayak gitu kan, dari Teh Pani apa aja? Ya, tadi ya kalau kita bicara berarti apa yang bisa dilakukan untuk setiap harinya, balik lagi sebenarnya self care itu Self-care. udah wajib lah ya sebetulnya gitu. Tadi mungkin dari fisik tadi kita udah coba sebutkan ya, mengatur kualitas tidur, terus juga makan minum diperhatikan yang bergizi gitu, yang baik, katakanlah begitu. Sempatkan diri untuk olahraga, bergerak, karena ketika kita bergerak itu juga mengaktifkan hormon kan ya gitu ya, hormon-hormon yang baik gitu buat Hormon-hormon kebahagiaan. ya, hormon kebahagiaan ya yang kita perlukan gitu kan. Nah, kemudian mungkin kalau juga yang bisa dilakukan dalam sehari, kalau bisa memang lakukan melakukan sesuatu yang kita suka, katakanlah hobi gitu ya. Hobi ya, hobi ya. Gitu. Itu juga bisa membantu kita menjaga tadi kewarasan, menjaga emosi kita supaya tetap stabil meskipun kita di rumah aja. Meskipun kita ya nggak perlu nunggu weekend ya gitu untuk kita katakanlah healing kemana gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Hal-hal sederhana mungkin ya, kalau yang suka baca kan baca buku, recharge lagi tuh. Betul, gitu. dengarkan musik yang Dengarkan disuka, musik, misalnya. dengarkan podcast mungkin ya. Iya. Yang suka lebih ke virtual seperti itu kan, kayak gitu juga ada juga banyak nih media-media kita, YouTube, sosial media kita juga kan, kayak gitu. Kalau dari Teh Yunda nih gitu kan, kalau kita stres, maksudnya stres itu kan normal ya Teh, kayak gitu kan gitu. Kalau tahap-tahap yang harus kita hindari supaya kita tidak semakin berlarut ke stres kita gitu kan. Biasanya ciri-ciri stres yang berkelanjutan seperti apa dan cara ngatasinya seperti apa nih Teh, kayak gitu. Iya. Sebelumnya kita kembali lagi ya ke tema ya, bahwa post holiday blues itu sendiri sebenarnya sangat normal, sangat normal dirasakan, karena jangka waktunya itu ya paling lama berapa hari sih gitu ya, itu sangat normal dirasakan karena adanya perubahan. Nah, namun masuk ke stres yang cukup mengganggu kalau misalnya kita sudah tidak bisa kembali produktif seperti sebelumnya, tidak seproduktif sebelumnya, muncul kecemasan misalnya atau perasaan sedih yang berlarut-larut, sudah berlangsung 2 minggu, mungkin itu sudah cukup perlu diwaspadai gitu ya. Coba untuk bercerita, bercerita lah ya tentang apa yang dirasakan, yang sebenarnya dirasakan kan, bercerita itu kan kayak ventilasi untuk sirkulasi udara gitu ya. Jadi bisa bercerita dengan teman, atau kalau misalnya aduh nggak punya teman, keluarga juga nggak ini gitu kan, kadang ada yang seperti itu, ada bisa bercerita dengan menulis gitu. Salah satu teknik journaling, kita tuliskan untuk ada namanya, salah satu bentuk journaling itu gratitude journal. Jadi menuliskan apa yang bisa kita syukuri setiap harinya, itu juga bisa meningkatkan perasaan positif. Iya benar-benar. Jangan berlarut-larut sama stresnya, sama negatifnya tadi ya. Jadi juga jangan lupa bahwa banyak kebaikan juga yang kita dapatkan di luar, mungkin ada hal-hal yang mungkin mengecewakan kita juga gitu. Baik, karena waktu juga mungkin Teh Pani sama Teh Yunda, terima kasih sudah hadir di studio kita, sudah memberikan edukasinya tentang post holiday blues supaya nggak stres nih ngadapin aktivitas lagi gitu kan, coba supaya tetap semangat gitu kan, dan liburannya juga nanti punya plan lagi yang lebih tepat lagi dan lebih pas lagi gitu. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang tadi. Semoga hal-hal positif bisa tetap melekat pada diri kita dengan rasa syukur yang sangat mendalam. Akhirnya saya Kul Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan.
saling cinta takkan terjadi di antara kita.